Apakah Bapak Ibu pernah mengalami yang disebut dengan ketindihan jin, setan, atau ketindihan makhluk halus? Atau di tempat-tempat berbeda yang disebut dengan ya ditimpa setan gitu? Ada, pernah mengalami. Tapi saya rasa sebagian besar pernah ya mengalami. Baik, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Semoga kita semuanya sehat dan tidak ada lagi yang namanya kena ketindihan jin atau hantu tadi. Jadi saya mau tanya-tanya dulu, boleh ya? Ya, jadi sebelum kita berdoa, itu saya mau tanya, bagaimana situasi di tempat tinggal kamu? Terus bagaimana faktor keluargamu? Baik-baik semua, rukun, damai, aman di dalam rumah atau lingkungan kamu, atau memang dalam satu rumah, satu lingkungan dengan hobi yang berbeda. Ya, hobi berbeda maksudnya begini, ada yang buka musiknya harus besar-besar, kalakan diskotik. Terus ada tetangga yang tidak suka. Terus ada juga dalam anggota keluarga ada yang tidak suka juga. Jadi berbeda hobi itu namanya ya. Terus saya mau tanya juga, keadaan tempat tidurmu bagaimana? Bantalnya masih layak pakai atau tidak? Atau tempat tidurmu pernah disapu, dipel atau tidak? Terus barang berantakan, ya jangan-jangan ya celana dalam, kutang, BH itu berserakan kemana-mana. Habis pakai lempar ke sana kemari, bukan di tempat cuci pakaian atau mesin cuci. Jadi itu, wah, berbahaya itu saya bilang. Ya bukan bahaya yang bagaimana, tapi kan kotor namanya. Terus ada juga kamar kadang bau kotoran tikus, kotoran kucing kalau ada kucing masuk. Kucing tidur bersama, kucing aja tidak pernah mandi. Terus bau keringat, campur lagi bau minyak gosok. Waduh, udahlah. Mantap kali baunya. Sedap baunya. Jadi kan begini, kesukaan jin itu, ya yang jorok tadi. Mereka sangat suka itu yang kotor, yang bau. Nah, di sini kita bahas tentang ditindih hantu ya. Jadi itu sebenarnya mitos atau fakta. Ya tergantung dari kalian. Jadi di sini yang saya mau bahas itu ditindih oleh hantu itu adalah mitos ya. Mitos. Itu kalian itu merasa dicekik leher itu bukan hantu ya. Itu terjadi fenomena medis. Fenomena medis yang disebut dengan sleep paralysis. Ya, sleep paralysis. Jadi kalian biar tahu itu bukan ketindihan jin hantu ya, tetapi fenomena medis. Nah, saat ditindih kamu biasanya bisa kadang kamu melihat orang-orang yang kamu kenal pas ditindih, leher kamu lagi dicekek, kamu nggak bisa bernapas, kamu melihat nenek tua, ya. Kamu melihat nenek tua yang kamu kenal yang ada di sekitar kamu, seram, giginya hitam, kukunya panjang, ya. Kadang kamu melihat mantan kamu mencekik lehermu. Berulang-ulang setiap malam dia datang mencekik lehermu, itu mantanmu. Entah mantan pacar, entah mantan suami ya, entah mantan apa ya. Sampai tidak bisa bernapas, kamu hampir meninggal. Itu ada, sering terjadi. Ya, kadang bayangan setan hitam besar, matanya merah, bercahaya, ya merinding lah ya. Giginya panjang, bahkan kamu melihat kadang ya fenomena ini juga sleep paralysis atau ketindihan ini, kamu seakan-akan sadar, kamu melihat Bunda Maria di saat ketindihan, kamu melihat Tuhan Yesus, bahkan kamu melihat Santo Pelindung kamu. Kamu seakan-akan kamu ya berbicara, tetapi berteriak, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena kamu meminta tolong sekuat tenaga pun, ya badan kamu lumpuh ya. Jadi tidak bisa. Kamu berusaha berdoa Bapa kami, berdoa berulang-ulang, tetap leher kamu dicekik. Kamu rasanya tetap seperti ada yang tindih. Kamu tetap terjadinya ketindihan.
Dan itu semua disebabkan oleh apa? Saya mau tanya. Bahkan satu malam kamu bisa 6 kali, 7 kali, bahkan lebih. Yaitu disebabkan karena kamu kurang tidur, kurang istirahat. Itu fenomena medis, mungkin stres berat ya. Jadi itu teman-temanku. Jadi itu ya, jawabannya begini. Ya karena badan kamu itu lumpuh. Tapi otak kamu itu setengah sadar. Ya, sleep paralysis itu, ketindihan itu, badan kita tuh nggak bisa bergerak. Badan kita sedang lumpuh, tapi otak kita setengah sadar. Itu hanya halusinasi otak. Ya, halusinasi otak. Bahwa kita tuh sedang berdoa, kita melihat Tuhan kita, terus kita minta tolong nggak bisa. Karena badan kita setengah sadar. Jadi bukan badan setengah sadar ya, otak kita setengah sadar, tapi badan kita lumpuh. Kita merasa sangat sadar, itu perasaan kita. Itu diakibatkan karena kurang istirahat atau kurang tidur ya. Kita merasa tuh sadar kita, seakan-akan memang kita itu sadar. Kita bisa mendengar orang berbicara di sekitar, tapi tubuh kita tidak bisa bergerak. Mulut kita tidak bisa berbicara, itulah disebut dengan sleep paralysis. Ya, atau rep-repan ya, di tempat lain disebut dengan rep-repan atau ngengu atau boja ya, atau ditimpa begu kalau di daerah Sumatera bilang. Jadi ada yang menyebut dengan namanya narkolepsi, itu adalah serangan tidur yang mendadak tanpa tanda-tanda mengantuk. Tiba-tiba terjadi sleep paralysis tadi. Jadi atau yang disebut dengan sleep apnea atau mendengkur ya. Jadi jelas tidak ada hubungan dengan jin, tidak ada hubungan dengan setan, tidak ada hubungan dengan begu atau UN, atau tidak ada hubungan dengan yang namanya anavara atau polovara ya kalau di daerah Flores sana, Endelio sana. Jadi kamu bisa jadi kamu terlalu stres atau depresi ya. Jadwal tidur yang suka berubah-ubah, jadi kamu kurang bobo ya. Bobohlah yang banyak, tidurlah yang banyak, istirahatlah yang banyak. Jadi di sini saya kasih tips ya, saya kasih tips. Jadi sesuai dengan kisah nyata yang pernah saya alami, karena saya sering sebelumnya itu terjadi sleep paralysis atau ketindihan. Jadi saya kira itu jin betulan. Rupanya bukan ya, karena memang saya suka dengar musik keras-keras ketika saya tidur. Bahkan kadang saya suka nonton TV, terus TV yang nonton saya tidur nyenyak, badan saya sudah lumpuh, tetapi otak saya terus mendengarkan TV. Nah itu akan terjadi ketindihan ya. Jadi ini sekadar kita membagi ilmu, supaya tidak ada lagi terjadi yang disebut dengan sleep paralysis tadi ya. Jadi begitu. Baik, ada beberapa tips ya, sekitar 10 tips. Yang pertama itu, Bapak Ibu, kalau kamu masih ragu, kamu masih takut, masih datang juga yang namanya ketindihan itu, yang pertama adalah berdoalah dengan penuh penghayatan. Ya, berdoalah dengan penuh penghayatan. Yang kedua, ubahlah posisi tidurmu dan tidurlah yang cukup. Yang ketiga, ganti sarung bantal. Ini sesuai pengalaman saya ya. Ganti sarung bantal yang bersih dan wangi. Yang keempat, ya sapu, ngepel kamar tidur kamu itu ya diberi parfum ya, diberi parfum. Yang kelima, hindari tidur telungkup. Telungkup ya, telungkup itu tengkurap ya, atau merayap, hindari. Nah itu paling cepat kamu tidak bisa bernapas, nanti bisa-bisa jadi sleep paralysis atau ketindihan tadi ya. Jadi hindari tidur telungkup, mendingan tidur miring ke kanan lebih baik, atau miring ke kiri boleh, telentang juga sekali-sekali tidak apa-apa. Kalau kamu yang berikut, yang ke-6 yang ke-7 tadi. Jadi kalau kamu memang suka minum kopi, nah hindari minum kopi sebelum tidur, hindari, jauhi kopi itu. Ya kopi minum pada siang hari aja. Kalau kamu yang cocok ya nggak apa-apa, minum aja kopi nggak apa-apa. Terus yang berikut,
jauhi narkoba. Kenapa saya katakan itu? Sleep paralysis ini atau ketindihan ini karena halusinasi otak. Otak bekerja berat namun badan ini tidak berbuat apa-apa, maka stop yang disebut dengan narkoba. Narkoba membuat kita halusinasi, ya. Terus stop minum kopi, itu sudah ya tadi. Terus tidak menonton TV sambil tidur. Ya, tidak menonton TV sambil tidur supaya nanti kalau kamu udah nyenyak, TV yang nonton kamu seperti saya, itu sering terjadi. Itu peluang bagi sleep paralysis atau ketindihan. Terus tidak mendengar musik di saat tidur. Ini sering orang mendengar musik sambil tidur. Itu saya yang sering seperti itu. Itu membuat otak kamu itu, otak kita tuh tetap bekerja, tetapi fisik kita udah istirahat. Ya, fisik kita istirahat, otak kita tetap bekerja. Jadi kita ya sudah lemas. Jadi baik, seandainya kalau kamu benar-benar ditindih jin, kamu benar-benar ditindih hantu, setan, atau ditimpa begu, atau ditimpa UN, atau ditimpa anvara, atau apapun namanya di setiap daerah berbeda-beda, mari jangan takut, jangan ragu. Kita berdoa kepada Tuhan bersama Tuhan Yesus. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar sleep paralysis ketindihan tadi jauh, tidak datang-datang lagi, minggat jauh. Baik, apabila kamu suka dengan video saya ini, seperti biasa langsung ya like yang ada tulis like-nya ya. Like yang ada tulis like. Terus jangan lupa yang ada tulis subscribe itu langsung di subscribe ya. Terus di sampingnya itu ada gambar lonceng ya, ada gambar lonceng. Kamu tekan yang paling atas itu, kamu pilih itu supaya dapat semua notifikasi dari saya, ada pemberitahuan dari saya setiap kali saya upload video. Kamulah orang pertama yang tahu, dan itu gratis Bapak Ibu ya. Kalau suka share ya, share semua ke media sosial yang kamu punya agar lebih banyak lagi orang mengetahui bahwa sleep paralysis atau ketindihan tadi bahwa itu adalah fenomena medis. Jadi bukan ketindihan jin betulan. Tapi seperti saya tekankan tadi, kalau memang betulan ada jin, hantu, setan, dan lain-lain, tidak usah khawatir. Kita bisa jauhi dia sesaat saja setelah kita berdoa. Nanti saya akan contohkan doa ini yang saya sering doakan, dan mujarab ya. Dan mujarab sering dikabulkan doa-doa saya. Kenapa ya? Karena saya suka doa, makanya saya berbagi. Begitupun Bapak Ibu subscriber saya, rajin-rajinlah berdoa ya, siapapun kita. Jangan memikirkan bahwa aduh aku banyak dosa, nggak bisa doa. Doalah semasih kita masih diberikan kesempatan untuk doa. Baik, dengan senang hati saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita menolak sleep paralysis. Kita menolak tindihan jin, tindihan hantu, tindihan apapun. Kita menolak. Kita hadirkan Tuhan Yesus di badan kita, jiwa dan raga kita. Kita akan menang. Mari kita mengundang Tuhan Yesus agar hadir di tengah-tengah kita. Kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, jantung saya berdegup kencang, badan terasa lemas dan dingin. Kulit saya merinding, saya cemas, saya khawatir, merasa takut berlebihan, sehingga sulit untuk melanjutkan tidur. Ya Tuhan Yesus, dengan segala kekurangan dan kerendahan hati, ampunilah dosaku. Lakukanlah dengan segala kekuatan-Mu agar aku bisa tidur dengan nyaman. Di bawah perlindungan perisai-Mu, dekatkan aku padamu, selimutkanlah aku dengan Roh-Mu yang kudus, bebaskan aku dari sleep paralysis, ketindihan jin, serangan narkolepsi dan mendengkur. Sembuhkanlah aku dari lemas, dingin, merinding, khawatir, takut, dan kekakuan otot sementara. Aku menolak godaan setan, jin,
iblis, hantu yang berada di pikiranku. Kirimlah malaikat agung Mikael, Rafael dan Gabriel untuk menjaga aku dan tempat tinggalku. Semoga aku bangun pagi dengan segar bugar untuk kembali memuji dan memuliakan namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.